wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffadin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhammad Cheng Ho, terutama para pengurus masjid, panitia Amalia Ramadan yang saya hormati, saya banggakan, dan insya Allah semua kita yang hadir di hari subuh yang mulia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah, puasa kita jamaah khusus jamaah di sini sudah 22 hari. Ya. 22 hari atau 23? 23. Ada yang 22 tidak masalah, ada yang 23 juga tidak masalah. Yang masalah itu kalau sampai dengan saat ini puasanya baru 5 hari. Berarti banyak bucoknya atau banyak puasa setengahnya. Biasa istilah anak-anak kita pakaikan di anak-anak, puasa setengah. Sebaiknya diganti dengan belajar puasa, karena puasa setengah itu tidak ada. Karena kalau kita pakai istilah puasa setengah, bisa jadi banyak yang tersinggung. Karena tanpa sadar kebanyakan dari kita puasa setengah, tapi itulah tanpa sadar. Maksud saya setengah hari menahan, setengah hari tidur. Lebih parah lagi, seperempat hari puasanya. Tidur ba'da subuh, bangun menjelang duhur, ba'da duhur tidur lagi, bangun setelah masuk asar, setelah ba'da asar dia tidak tidur lagi, rapi-rapi, mandi ganti baju, sudah siap-siap untuk menunggu buka puasa. Kelihatan soleh padahal puasanya 2 jam setengah, dari setengah 4 sampai ke jam 6. Selebihnya tidur. Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, adapun tema yang ingin saya bagikan dalam kesempatan subuh yang mulia ini, yakni tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan," jika telah datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga, "wa khuliqat abwabul jahannam," dan ditutup pintu-pintu neraka, "wa sulsilati syayatin," dan setan-setan terbelenggu. Intinya apa makna dari surga-surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan terbelenggu? Jemaah sekalian, saya lebih tertarik membahas terlebih dahulu tentang setan-setan terbelenggu. Karena kayaknya sudah banyak yang risau. Kayaknya setan-setan ini sudah mulai banyak yang terlepas. Maka saya akan membahas terlebih dahulu tentang setan-setan dibelenggu. Pemahaman yang saya temukan ada 3. Ada yang bilang 4. Kalau saya ada 3. Yang pertama, mereka memahami bahwa setan-setan terbelenggu itu benar-benar terbelenggu, nyata terbelenggu. Sehingga mereka menjelaskan seperti ini.
11 bulan kemarin setan bekerja menggoda anak manusia. Setan bekerja menjerumuskan anak manusia untuk berbuat dosa, untuk tidak taat kepada Allah. Mereka bekerja selama 11 bulan. Lalu kemudian begitu masuk bulan puasa, mereka pun berhenti menggoda anak manusia. Karena itulah pemahaman yang pertama tadi, mereka terbelenggu. Lalu muncul pertanyaan, bukankah pemicu anak manusia berbuat dosa karena adanya godaan syaitan? Lalu kenapa sekarang masih ada di antara kita yang kerap kali berbuat dosa, kerap kali ingkar tidak taat kepada Allah, padahal sang penggodanya lagi dibelenggu? 11 bulan kemarin mereka telah menggoda anak manusia, melatih, mengajari anak manusia untuk tidak taat kepada Allah. Lalu kemudian datang bulan puasa, mereka pun berhenti. Maka tidak heran kebanyakan dari kita tiba-tiba menjadi soleh dan soleha, tiba-tiba menjadi taat karena sang penggodanya sudah dibelenggu. Namun menjelang beberapa hari kemudian, 5 hari puasa, kemungkinan 10 hari puasa, 15 hari puasa, mulai masjid-masjid kelihatan sepi, warung makan sudah mulai kelihatan rame, bahkan sudah ada yang terlihat merokok di jalanan. Itu artinya mereka kembali mencari kebiasaannya, karena 11 bulan yang lalu, 11 bulan setan telah berhasil mengajak mereka untuk tidak taat kepada Allah. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, mereka memahami bahwa setan-setan itu seolah-olah terbelenggu. Maksudnya begitu masuk bulan puasa, kita lebih serius ibadahnya, lebih fokus ibadahnya, lebih khusyuk ibadahnya, sehingga setan tidak berkutik, dan itulah yang dikatakan seolah-olah terbelenggu. Pemahaman yang ketiga, mereka meyakini bahwa yang dibelenggu itu hanya raja-rajanya setan, hanya setan-setan yang paling jahat dibelenggu, sementara anak buahnya masih berkeliaran menggoda anak manusia. Maka tidak heran kalau masih ada di antara kita yang tergoda. Ini pemahaman tentang setan-setan dibelenggu. Kalau tidak salah itu kameranya, aktif kamera ya. Sebelum nonton video ini, tolong subscribe, like, comment, and share. Pemahaman yang kedua tentang pintu neraka ditutup. Ya, pintu neraka ditutup. Penjelasannya tidak jauh beda. Begitu masuk bulan puasa, sudah pasti keimanan kita meningkat, kualitas ibadah kita meningkat. Semua kebanyakan dari kita berburu berlomba-lomba untuk menggapai rahmatnya Allah, berkahnya Allah, surganya Allah. Artinya semua mau masuk surga, makanya neraka ditutup. Pemahaman yang paling awam, saya mau bertanya kepada jamaah sekalian. Pertanyaan saya ini sangat penting, dan jawaban jamaah sekalian adalah doa, dan insya Allah akan diaminkan oleh para malaikat. Bapak ibu jamaah sekalian, apakah mau atau tidak masuk neraka? Jawabannya mau atau tidak? Tidak. Makanya nerakanya ditutup. Seperti itulah pemahaman. Berikutnya tentang pintu-pintu surga dibuka. Ini agak panjang penjelasannya, tapi insya Allah akan saya singkatkan. Pintu-pintu surga dibuka ketika masuk bulan puasa. Ketika masuk bulan puasa, saya katakan tadi bahwa tidak jauh beda penjelasannya. Tergerak hati kita, bergembira hati kita, senang hati kita, tergerak iman kita, meningkat kualitas keimanan kita, meningkat kualitas ibadah kita, sehingga mendorong kita untuk beramal soleh, dan amal soleh. Makanya Allah bukakan pintu surga. Penjelasan lebih jelas lagi, ada yang beramal soleh dengan solatnya ketika masuk bulan puasa, padahal sebelumnya solatnya maghrib dan isya saja, itu pun masih bolong-bolong. Bahkan ada solatnya cuma Jumat saja, itu pun masih kurang serius.
Khotib sudah di atas mimbar, dia masih di luar, masuk nanti setelah mendengar qomat. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, salatnya agak lebih serius. Salat 5 waktu, tepat waktu, bahkan dia kerjakan dengan sunnahnya. Salatnya menjadi cakep, khusyuk, ikhlas karena Allah, maka Allah bukakan pintu surga baginya. Itulah yang dikatakan Allah bukakan pintu surga bagi orang-orang yang sholat. Contoh yang lainnya, di bulan puasa ini ada yang mengambil Al-Quran, lalu kemudian dia tiup, debu yang ada di atas Al-Qurannya tidak bergerak lagi debunya, karena kemungkinan sudah 1 senti. Maklum 11 bulan tidak pernah disentuh. Diambilnya Al-Qurannya, dibersihkan debu yang ada di atas Al-Qurannya, dibersihkan Al-Qurannya, lalu kemudian ia membaca Al-Qurannya, istiqomah membaca Al-Quran selama bulan Ramadan ini, dan Allah bukakan pintu surga baginya. Itulah Allah bukakan pintu surga bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Contoh yang lain, ada orang pelitnya minta ampun. 11 bulan kemarin pelitnya minta ampun, tapi ketika masuk bulan Ramadan, dia seketika menjadi orang yang senang berbagi, jadi orang yang dermawan, ahli sedekah. Buktinya nama-namanya mau didaftarkan, dicantumkan dalam donatur penyedia hidangan buka puasa. Itu salah satu contoh. Tergerak hatinya untuk mau berbagi kepada saudara-saudaranya, tetangganya, masjid-masjid terdekat, dia bersedekah, berinfak. Kalau bulan puasa, maka Allah bukakan pintu surga baginya. Itulah yang dikatakan Allah bukakan pintu surga bagi orang-orang yang bersedekah. Contoh yang lainnya lagi, ada yang berjihad, amal soleh dengan jihadnya di bulan puasa. Contoh yang sangat sederhana, seorang bapak, dia bekerja setiap hari, bekerja keras untuk mencari nafkah buat keluarganya, buat anak dan istrinya, kerja keras, mungkin kepanasan, ia tetap bersemangat. Pada saat itu ia sedang berpuasa, insya Allah pahala jihad bersamanya. Seorang ibu menyediakan makanan, memasak makanan di malam hari untuk makan sahur, dia bangunkan keluarganya jam 3, jam 4. Pada saat itu kemungkinan ada yang baru tidur. Bukan suatu yang mudah membangunkan orang yang baru tidur. Itu dilakukan oleh seorang ibu. Apalagi memasak makanan untuk hidangan buka puasa, ia tidak mencicipi makanannya, masakannya, namun alhamdulillah masakannya tetap lezat dimakan oleh keluarganya. Berbagai macam aroma makanan lewat hidungnya. Pada saat itu ia sedang berpuasa, insya Allah pahala jihad bersamanya. Maka Allah bukakan pintu surga baginya, yaitu Allah bukakan pintu surga bagi orang-orang yang berjihad. Dan masih banyak lagi tentang dibukakan pintu surga, karena ada 8 pintu surga yang Allah bukakan. Dan yang terakhir, ini harapan saya, harapan kita semua, dan insya Allah akan menjadi doa terbaik kita ketika menjelang akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tentang pintu-pintu surga tadi yang dibukakan oleh Allah, keterangannya bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh disediakan buat mereka pintu-pintu surga. Yang luar biasanya, amal soleh yang saya jelaskan tadi, ada orang yang mampu mengerjakan semua amal soleh itu, maka semua pintu-pintu surga merindukannya, semua pintu-pintu surga mempersilakannya untuk masuk ke dalamnya. Dan yang terakhir,
Tadi saya katakan bahwa harapan kita bersama, doa kita bersama, doa terbaik setelah kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Berdoalah kepada Allah dengan agak serius, khusyuk. Semoga keistiqomahan kita selama sebulan penuh dalam bulan puasa ini akan terus teristiqomahkan, walaupun sudah di luar daripada bulan-bulan yang lain, walaupun bukan di luar dari bulan puasa, maka Allah akan bukakan terus pintu surga atas amal-amal soleh yang kita istiqomahkan sampai kita kembali kepada Allah. Inilah yang bisa saya bagikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sekalian, kita masih ada kurang lebih 30-an menit memanfaatkan untuk diskusi ini. Mungkin di antara jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Alhamdulillah. Pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mendengarkan penjelasan yang sangat bagus dari hadis baginda Rasulullah SAW. Bila kana awwalu lailatin min Ramadan sufidat syayatin, dalam hadis. Saya hanya menambahkan tadi mungkin dalam berbagai teks Quran maupun hadis terkadang memang ada jumlah insya'iyah, jumlah khabariyah, tapi bermakna insya'iyah. Dia pemberitahuan tetapi sesungguhnya adalah perintah. Contoh misalnya, wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia akan aman. Tapi kenyataannya orang yang masuk Masjidil Haram kan ada juga yang kecopetan. Ada juga perbuatan-perbuatan yang tidak benar di dalamnya. Ini ada jumlah khabariyah tetapi sesungguhnya insya'iyah. Artinya siapa yang masuk ke Masjidil Haram, fa'aminu, amankan itu masjid, buat tenang. Saya kira sama seperti hadis ini berbicara tentang eksternal di luar daripada manusia. Kalau masuk bulan suci Ramadan, secara eksternal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membantu kita, memudahkan kita untuk berinvestasi pada bulan suci Ramadan. Karena gangguan-gangguan secara eksternal itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membelenggu setan-setan. Persoalannya adalah internalnya. Kita manusia, karena kita diberikan suatu ikhtiar, di dalamnya ada al-quwah as-syaitaniyah juga, ada al-quwah al-wahimiyah, ada di situ al-quwah as-sururiyah. Persoalan internal kita juga ada potensi untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau persoalan eksternal sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai penghormatan kita kepada bulan suci Ramadan, semestinya juga secara internal kita berusaha untuk menekan hal-hal yang bisa mengganggu ibadah kita. Sama seperti surga dan neraka juga. Ini persoalan eksternal. Oleh karena itu sambungan hadis itu, wa nada munadin ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir. Pada awal Ramadan ada malaikat yang berseru, wahai orang-orang yang suka berinvestasi dalam kebaikan, aqbil, menghadaplah. Sekarang ini artinya secara eksternal pintu surga maupun pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup. Secara internal
yang ingin melakukan kebaikan, pintu terbuka, lakukanlah berbagai macam kebaikan. Dan secara eksternal juga pintu neraka ditutup, maka secara internal tutuplah juga, jangan memasuki medan itu. Sekiranya hanya sebagai suatu penafsiran dari hadis yang cukup panjang itu, mudah-mudahan kita dirahmati Allah SWT. Ya, saya setuju dengan yang dijelaskan oleh yang ditambahkan. Beliau tidak bertanya, cuma menambahkan, dan saya setuju sekali. Ada juga penafsiran begini tentang pintu-pintu surga dibuka, maksudnya Allah memberikan peluang kepada kita untuk beramal soleh. Makanya Allah bukakan pintu surga ketika di bulan puasa. Makanya yang terpenting adalah setelah bulan puasa ini, apakah kita masih mau istiqomahkan amal soleh yang telah kita istiqomahkan di bulan Ramadan. Terima kasih sudah menambahkan. Baik, dari jemaah yang lain ada? Ustaz ada yang lain? Bagaimana dengan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa bulan Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu. Tapi kenyataannya banyak setan yang berkeliaran di luar, Ustaz. Coba kita jalan-jalan ke pantai Subuh, kita pasti lihat. Ustaz mengatakan bahwa ada yang setan-setan yang bukan bawahannya, bukan atasan yang jalan. Dan saya mau bertanyakan, setan-setan yang apa yang jalan itu, Ustaz? Yang lepas. Kenapa bisa lepas? Ya. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya jelaskan bahwa ada 3 pemahaman yang saya temukan dan yang kita tanyakan yang ketiga. Pemahaman para ulama yang ketiga, mereka meyakini bahwa yang dibelenggu itu hanya setan-setan, raja-rajanya setan, hanya setan-setan yang paling jahat yang dibelenggu, sementara setan-setan anak buahnya setan masih berkeliaran, masih bisa menggoda anak manusia, makanya masih ada saja yang tidak taat di luar sana. Ini pemahaman yang ketiga. Pemahaman yang kedua tadi, kalau saya lebih condong, kalau saya ditanya, saya pilih pemahaman yang mana? Saya pilih yang kedua. Yang kedua tadi, bahwa karena adanya meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita, sehingga mendorong kita untuk beramal soleh, maka setan tidak berkutik menggoda kita. Itu yang dikatakan seolah-olah setan terbelenggu. Jadi tadi sebagai jawabannya, Pak, itu pemahaman ulama. Pemahaman ulama, bahwa sebagian ulama memahami bahwa setan yang dibelenggu itu hanya raja-rajanya setan atau setan-setan yang paling jahat. Jawaban saya hanya sampai di situ. Kalau belum cukup, insya Allah nanti ada ustaz lain yang melengkapi. Baik, Ustaz. Ada yang ingin baik, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, terutama orang tua kita hormati. Jadi dalam pandangan saya memang ada 2 hal yang menyebabkan kita terjerumus sebenarnya. Pertama adalah secara eksternal tadi adalah setan yang memang sudah berjanji, iblis bersama dengan Isam-Isam itu orang. Iya. Oh, maksudnya yang tidak puasa terus makan di siang hari. Ya, yang membuka warung. Sebenarnya kalau menurut saya kadang terpaksa sih mereka harus menjual karena keadaan. Bahkan ada juga yang terpaksa tidak puasa karena keadaan juga. Ada kata teman begini, biar berat pekerjaanmu, terpaksa puasa.
Tidak mati jaki itu orang puasa, setengah mati naji. Begitu dibilang setengah mati naji, ini menandakan bahwa keimanannya itu kurang. Keimanannya kurang. Sehingga mereka tidak mempersiapkan 11 bulan kemarin untuk tidak menjual di 1 bulan ini. Karena didasari oleh keimanan itu kurang. Begitupun yang tidak mampu berpuasa, saya rasa alasannya satu saja, iman saja. Iman yang kurang. Karena kunci dari semua amal soleh adalah iman. Kunci dari semua amal soleh adalah iman. Jadi penyebabnya adalah iman. Dan kalau sanksinya seperti yang tadi kita katakan, seperti memakan bara api, itu hadisnya memang ada, sanksinya berat. Tapi kembali lagi tadi, bahwa ada urutan tadi yang saya jelaskan. Kadang orang tidak tidak, dia butuh bayar zakat fitrah, dia butuh biaya, akhirnya dia terpaksa menjual. Ada yang biasa saya temukan. Masalah itu saya kurang mampu menjelaskan, takut nanti salah. Kemungkinan ada senior kita di sini, saudara saya mungkin bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Kesimpulannya bahwa neraka dan surga pada saat ini belum beroperasi, artinya masih ditutup semua hubungannya. Kira-kira orang yang meninggal itu sekarang di mana? Di mana tempatnya sekarang orang yang meninggal itu? Karena pernah saya dengar juga bahwa nanti dibuka kalau sudah kiamat, sudah kiamat begitu. Mohon penjelasannya sekarang. Ya, luar biasa. Pintu neraka dibuka. Oh, apakah sudah operasi sekarang apa belum? Kalau sudah operasinya belum, tapi dirasakannya sudah mulai. Sekarang yang di alam kubur merasakan kenikmatan bagi mereka yang punya amal yang baik. Mereka merasakan kenikmatan di alam kubur, itulah nikmat dari surga. Nah, jadi kalau itu yang tadi, bahwa apakah sudah operasi, jawaban saya akan saya singkatkan. Neraka dan surga operasinya sekarang itu, kalau secara terbuka belum, tapi operasinya itu sekarang sudah dirasakan. Mereka yang menderita disiksa di alam kubur sekarang, siksaan itulah siksaan dari neraka. Dan kenikmatan yang mereka rasakan di alam kubur sekarang, itu kenikmatan dari surga. Maksudnya tanda-tandanya mereka ini akan masuk surga. Sudah rasakan memang kenikmatannya di alam kubur. Dan yang kedua, kalau kita tanyakan orang yang meninggal sekarang berada di mana, jawaban saya insya Allah kalau keliru mohon dimaafkan, jawaban saya masih di alam kubur, belum ada di surga atau di neraka. Mungkin ada yang bisa menambahkan, jawaban sayanya sampai di situ. Baik, ada yang ingin menambahkan lagi? Tapi, ada Ustaz. Alhamdulillah. Karena kalau dia tempat, pernah kami mendengar bahwa kalau hari Jumat katanya malam Jumat arwah kembali ke situ ya, yang ada batu nisannya, kembali ke situ katanya. Kalau hari-hari lain kemana ya itu isinya itu dalam kubur itu. Jadi kalau dia tempat, bagaimana cara kita untuk mengimaninya itu? Ataukah dia itu bukan tempat atau bagaimana? Terkait alam kubur tadi. Salah kasar saya singkatkan. Tempat, kalau menurut saya itu adalah tempat, dan perjalanan ke akhirat, entah berapa lama kita di alam kubur, mungkin Pak Ustaz seniorku lebih tahu, entah berapa lama kita di alam barzah, tapi kalau menurut saya itu adalah tempat. Alam kubur itu adalah tempat, alam barzah itu adalah tempat perjalanan kita untuk menuju surga atau
neraka. Memang agak seru kalau surga dan neraka yang dibahas, karena dua inilah takdir Allah, kita yang disuruh pilih mana yang mau diraih. Semoga semua kita mau berusaha untuk meraih surga. Mungkin bisa, kalau kurang jelas mungkin ada yang bisa tambahkan. Saya juga ini belum ada yang bisa memberikan kepastian Ustaz ya. Ya. Kalau ada yang bilang pasti Bang, harus dicurigai itu yang sampai mayat hidup itu. Belum ada yang pernah mengalami. Iya, iya. Jadi baik alam kubur itu adalah alam jasmani kita sebenarnya, yang tidak lebih daripada 2 meter. Di situ akan hancur dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang hidup itu adalah hakikatul insan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhtiar di masa hidupnya, yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, alam barzakh ini yang lebih luas, bukan alam jasmani kita. Alam jasmani kita kan masuk dalam kubur itu. Sama seperti kita, jasmani kita terikat dengan ruang dan waktu. Tetapi jiwa kita yang begitu luas. Sementara kita duduk, kita merasakan nikmat dan sebagainya. Terkadang kita secara kejiwaan kita ada duduk di depan Ka'bah misalnya dan seterusnya. Oleh karena itu alam barzakh itu sangat luas bagi orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak diberikan nikmat, alam barzakh itu kembali disempitkan. Yang dibawa ke kuburan itu hanya untuk jasmani kita saja di situ, yang kelak nanti akan dibangkitkan, disatukan kembali dengan jiwa kita yang merupakan hakikatul insan untuk sampai kepada alam akhirat. Sebab alam barzakh itu adalah alam penantian sebenarnya, belum masuk alam akhirat. Dia alam penantian antara dunia dengan akhirat. Ibarat dia kaca ribet. Dia bisa melihat kita di alam dunia, tapi kita tidak bisa melihat ke dalam. Kita di dalam kaca ribet bisa melihat keluar, tapi orang di luar tidak bisa melihat kita. Oleh karena itu sesungguhnya di alam barzakh itu masih mengharap doa-doa dari kita yang ada di sana, karena semuanya tidak mati, yang hanya pemisahan antara jasmani dengan hakikatul insan itu, rohnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemberian untuk supaya kita bisa hidup sebagai sunatullah di dunia ini. Karena kan ada juga yang hidup tanpa dengan seperti itu, seperti malaikat, jin dan seterusnya. Tapi sebagai sunatullah manusia untuk menghubungkan antara jasmani kita yang berasal dari tanah yang ditempati oleh hakikatul insan itu, maka kemudian kita diberikan roh. Dan ketika kita meninggal, roh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jasmani kita kembali ke tanah dari asalnya, dan jiwa kita sebagai hakikat insan masuk ke alam barzakh, dan itulah akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dengan diperlihatkan masa depannya di alam barzakh. Saya kira itu yang saya pahami selama ini dalam belajar teologi. Masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Satu lagi. Nah, kalau tidak ada saya mau satu. Jadi saya mau fenomena orang yang digali kuburnya kemudian ternyata utuh. Nah, mayatnya masih utuh. Nah, ini yang saya bertanyakan, apakah ini pertanda bahwa almarhum atau almarhumah ini pertanda bahwa dia perjalanannya baik ke akhirat pada masa. Ini berarti di alam kubur ya. Ketika dikubur, di kuburan atau alam kubur, maksud saya kalau kuburan itu yang kita gali terus kita simpan mayat, kuburan. Maksudnya yang ditanyakan beliau tadi, alam kubur berarti sudah berbicara tempatnya ruh, alam barzakh dilengkapi. Ya, kalau ada jasad yang tidak dimakan oleh cacing tanah di alam kubur, sudah sering kita lihat, itu biasanya yang terbukti itu ketika ditelusuri, ternyata itu dia penghafal Al-Quran, guru ngaji, sudah sering sekali itu ditemukan. Tubuhnya bahkan tidak dimakan oleh cacing tanah. Itu cocok sebagai pertanda bahwa di alam jasadnya saja Allah sudah jaga. Sebagaimana dalilnya itu bahwa keluarganya Allah di dunia ini adalah mereka yang dekat dengan Al-Quran, ahlullahi wa husad.
Jadi maksudnya Allah jaga bahkan jasadnya tidak dimakan oleh cacing tanah sebagai pertanda bahwa mereka sudah merasakan nikmatnya surga. Sekiranya begitu. Ya. Tambahkan lagi. Perlu saya tambahkan juga bahwa ini fenomena sekalian dua fenomena Ustaz. Jasad yang tidak hancur dan mati suri. Baik, terima kasih banyak. Sekira bagus sekali apa yang disampaikan oleh guru kita, ustaz kita. Hanya saya menambahkan saja bahwa begini, tidak semua apa yang dilihat oleh mata kepala baik itu adalah baik, dan tidak semua yang dilihat oleh mata kepala buruk itu adalah buruk. Sama seperti orang yang meninggal, ada orang yang senyum, itu belum tentu itu pertanda baik. Ada orang yang menangis, belum tentu pertanda buruk. Karena boleh jadi dia menangis karena menangisi betapa indahnya dilihat masa depannya, lalu dia menangisi anak dan keluarganya yang ditinggalkan yang belum begitu baik. Dia bukan menangis karena masa depannya, tapi dia menangis karena melihat keluarganya di belakang yang ditinggalkan belum begitu bagus. Ada juga orang yang tertawa tapi belum tentu itu baik juga, karena boleh jadi syaitan datang mengganggu dia hingga dia tertawa. Jadi itu pertanda-pertanda seperti itu tidak semestinya diterjemahkan sebagai baik dan buruk. Sama seperti jasmani juga, ada yang tidak hancur bukan pertanda bahwa dia baik. Ada yang hancur lebur bukan juga pertanda dia buruk. Karena terbukti dalam sejarah Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat." Ketika berbicara tentang Firaun, dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan, lalu tobat di akhir hayatnya, lalu kemudian diterima. Justru Tuhan mengatakan, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat." Hari ini kami akan selamatkan jasmani kamu, tidak hancur, tidak dimakan ikan, tidak dimakan air. Kami akan selamatkan jasad kamu supaya menjadi tanda kelak bagi manusia-manusia akan datang bahwa inilah Firaun yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan ketika kita beranjak kepada sejarah Mesir kuno, ya, perkuburan makam raja-raja yang tadi Luxor, di mana mereka sudah memiliki suatu teknologi kimia. Kita sering mendengarkan kutukan Firaun, sehingga karakter saja yang menemukan kuburannya Tutankhamun tidak lama kemudian meninggal secara misterius. Nah, karena pada masa itu sudah ditemukan suatu semi kimia ketika raja-raja Firaun dimakamkan, diberikan zat kimia sehingga tubuhnya tidak hancur. Dan kalau kita masuk ke museum Mesir itu, di sana terletak cukup banyak mumi-mumi yang tidak hancur tubuhnya. Salah satu di antaranya adalah Ramses II yang semasa dengan Firaun. Jadi tidak rusaknya tubuhnya Firaun dan seterusnya bukan pertanda bahwa dia orang baik, tapi justru pertanda bahwa kelak akan menjadi tanda bagi orang yang datang kemudian bahwa inilah yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Jadi kita tidak boleh menghukum seseorang hanya karena melihat bahwa jasmaninya kekal, dia baik. Tidak boleh kita menghukum bahwa hancur lebur di situ dimakan ulat bahwa dia tidak baik. Tapi itu berlaku dalam sunnatullah dan ada pengecualian. Ya, baiklah, alhamdulillah. Demikian sharing ilmu kita pada kesempatan subuh hari ini. Saya mewakili seluruh jamaah mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Rahmanto Huda dan Ustaz Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.